gambar evaluasi, LKPD, promes bila perlu. Lalu dengan lembar kerja yang tadi disebutkan Pak Rifai, lembar kerja 3.1, lembar kerja 3.2. Nah, itu bentukannya seperti apa? Bentukannya seperti ini, sebentar. Ya. Ini juga nanti sudah ditautkan di LMS Bapak Ibu, hanya saja yang ditautkan di LMS Bapak Ibu itu bentuknya PowerPoint. PowerPoint-nya pisah-pisah, ada di LL3.1, LL3.2. Tetapi ini format lengkapnya kita jadikan satu dengan kolom-kolomnya sama seperti apa yang sudah ditautkan di LMS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengisi ketika sudah praktik. Jadi kita membiasakan pola bagaimana guru profesional ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus menganalisis apa kendalanya. Jadi perlu ada refleksi. Jadi kalau prosesnya ada plan, check, action. Jadi ada plan-nya dulu Bapak Ibu membuat perangkat dan rencana pembelajaran, lalu diimplementasikan, lalu dicek apakah sudah sesuai, mana yang belum, mana yang tidak sesuai, kendalanya apa, faktornya apa, lalu bagaimana solusinya. Nah, baru action itu ditindaklanjuti. Bagaimana untuk fix problem ini, maka ditindaklanjuti, diperbaiki di RPP atau pembelajaran berikutnya supaya faktor-faktor kesalahan atau kekurangan yang di pembelajaran sebelumnya itu bisa diminimalisir. Jadi Bapak Ibu harus menuliskan kendala apa yang terjadi, kesesuaian ketidaksesuaian rencana dengan pelaksanaan apa, kasus yang muncul dalam pembelajaran apa, misalnya siswanya tidak semangat atau kendala trouble di sistem, mana itu bisa dituliskan. Lalu apa faktor penyebabnya, lalu apa solusinya atau tindakan yang dilakukan. Kemudian ini terkait dengan LK, terkait dengan format laporan, Bapak Ibu kami sudah menyiapkan formatnya. Formatnya sebenarnya sederhana. Formatnya adalah laporan singkat kegiatan praktik mengajar dari mengajar 1 sampai mengajar 3. Halaman judul ini sudah ada formatnya, pengesahan juga sudah ada formnya. Kata pengantar bisa dibuat sendiri, daftar isi disesuaikan dengan isinya. Isinya apa saja? Isinya adalah ini pelaksanaan PPL mulai dari identitas sekolah madrasah Bapak, sekolah atau madrasah Bapak Ibu melakukan PPL atau mengajar, lalu kapan pelaksanaannya kan 9 Agustus sampai itu ditulis. Lalu deskripsi jenis kasus masalah pelaksanaan pembelajaran. Jadi poin B, C, D sampai dengan poin G itu sebenarnya adalah isian dari LK yang tadi Bapak Ibu buat dipindahkan saja menjadi satu. Kan tadi ada LK isian yang ada 6 kolom, lalu itu semua dipindahkan di sini dari praktik 1, praktik 2, praktik 3 kan menjadi satu. Itu sudah menjadi laporan PPL Bapak Ibu. Jadi tidak perlu berpikir lagi, tapi hanya memindahkan saja apa yang sudah ditulis. Mungkin di bagian ini yang perlu berpikir sedikit terkait dengan analisis dan pembahasannya. Tapi esensinya adalah kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan LK, mengerjakan laporannya hanya di copy paste dikumpulkan dan di layout aja. Ini penulisannya ditulis di kertas A4, Times New Roman 12, 1,5 spasi, 3343, ini standar. Lalu ini format covernya, laporan praktik pengalaman lapangan,
program pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 1 di madrasah apa atau sekolah apa tahun 2021. Identitasnya Bapak Ibu jangan lupa, lalu ini turunnya. Oke. Lalu lembar pengesahannya formatnya juga sudah ada, ditandatangani oleh siapa? Tandatangannya oleh DPL, guru pamong, dan kepala madrasah. Jangan lupa kepala madrasahnya ada stempelnya. Jadi kalau pertanyaan teknis bagaimana dosen pembimbing lapangan dan guru pamong tanda tangan, ini bisa menggunakan e-sign atau tanda tangan virtual, tanda tangan elektronik saya. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan format laporan dan format LK yang harus Bapak Ibu kerjakan selama PPL 1 dan PPL 2 berlangsung. Selanjutnya saya silakan ke Bu Nileka Syahrul lanjutkan untuk penjelasan saya. Pak Sahrul. Ya, terima kasih Bu Desi atas penjelasannya. Pak Sahrul sudah bergabung dengan kita. Siapa Ibu? Nanti Ibunya Pak Sahrul belum di anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali melihat tampilan daripada LLS yang akan kita gunakan selama kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi proses PPL ini dan review PPL ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 bulan, dan saya ucapkan mungkin selamat ya kepada Bapak Ibu yang sudah sampai pada tahapan ini, dan tentunya mungkin tahapan ini adalah tahapan terakhir dari proses pembelajaran dan proses praktek. Setelah itu nanti adalah proses uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG, yaitu terdiri dari BIKIN dan UP. Tapi PPL ini juga mempunyai peranan penting Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nanti tidak akan bisa mendaftar BIKIN atau bahkan UP jika Bapak Ibu tidak memiliki surat keterangan lulus atau surat keterangan menyelesaikan PPL sebagaimana prasyarat-prasyarat pada pelaksanaan BIKIN dan UKM PPG pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya harapan kita bahwa Bapak Ibu bisa sukses pada kegiatan PPL pada periode ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu di tampilan akunnya Bapak Ibu nanti kalau kemarin-kemarin itu tampilan menunya seperti ini. Bapak Ibu memilih lokakarya, nanti Bapak Ibu memilih PPL. Dan nanti akan tampil 1 atau mungkin sampai 3 nanti sesuai dengan yang sudah di plotting oleh akun PTK. Akan tampil 1 sampai 3 modul seperti ini. Dan modul ini menggambarkan, mungkin di sini tulisannya masih PPL 1 Bapak Ibu, PPL 1, PPL 2, PPL 3. Tapi sekali lagi ini adalah akun contoh, jadi nanti untuk di akun real bukan PPL 1, PPL 2, PPL 3, tetapi PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, dan PPL 2, RPP 3. Oke, secara umum menu dari ketiga modul ini sama. Hanya saja yang berbeda adalah tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang tadi Bapak dijelaskan oleh Pak Rifai maupun Bu Desi. Nah, seperti biasa Bapak Ibu bisa mengklik modul sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi misalnya Bapak Ibu membuka sekarang LLS-nya itu belum bisa.
karena belum jadwalnya masih besok, tapi nanti malam kalau sudah ganti tanggal, maksudnya sudah pukul 00.01, Bapak Ibu mungkin ada yang sholat tahajud dan lain sebagainya mau coba mengintip, itu sudah bisa. Oke, baik Bapak Ibu, di sini nanti akan tampil menu seperti ini. Untuk akun realnya nanti seperti biasa ada file terkait. File terkait itu adalah file yang berhubungan dengan instrumen yang nanti Bapak Ibu akan gunakan selama yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Desi tadi. Kemudian di sebelah kanan ada menu dari PPL 1 ini mungkin agak sedikit berbeda dari yang pernah kita sampaikan pada saat refreshment di awal itu, karena sudah mengalami proses penyempurnaan. Di sini ada menu seperti biasa, kontrak modul, kemudian ada RPP, perangkat dan lembar kerja, kemudian video pembelajaran, etika dan laporan PPL, review, dan remedial. Oke, untuk kontrak modul seperti biasa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat data dosennya, kemudian nanti tanggal dan pertemuan beberapa serta isi dari kontrak modul. Oke, kemudian RPP, perangkat dan lembar kerja. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload RPP sesuai dengan mekanisme kerja jadi. Jadi di hari pertama Bapak Ibu melakukan upload khusus untuk pelaksanaan PPL 1 RPP 1. Oke, untuk yang seperti ini, jika Bapak Ibu membuka kemudian muncul data seperti ini, berarti Bapak Ibu belum mengupload RPP sama sekali. Kemudian cara menguploadnya adalah silakan klik upload RPP, perangkat dan lembar kerja. Kemudian nanti Bapak Ibu memasukkan tema, misalnya mengenal guru Wijaya 1, kemudian RPP-nya misalnya, oke, silakan pilih file, kemudian Bapak Ibu harap memperhatikan keterangan yang ada di sini, bahwa format yang bisa diupload adalah format PDF dan maksimal ukurannya adalah 1200 KB. Oke, saya coba. Uang sih, uang dah budir ya. Nanti Pak. Oke, kemudian nanti di bawah ini juga ada link untuk mentautkan perangkat pembelajaran yang lainnya selain RPP, misalnya UKAP PD, RPPD di bawah sini. Mungkin ini bisa Bapak Ibu misalnya punya silabus, punya prota, promes, ataupun file yang lainnya yang berkaitan dengan request yang tadi dituliskan di mekanisme kerja, atau misalnya file penilaian, Bapak Ibu bisa masukkan di sini yang berkaitan dengan lampiran dari RPP Bapak Ibu sekalian. Bisa media pembelajaran atau media praktek yang Bapak Ibu gunakan dengan memperhatikan ukuran dari file yang Bapak Ibu simpan. Nggak semudah yang saya bayangkan. Jika sudah selesai, silahkan simpan. Ya Allah. Oke. Oh, ini ini wajib diisi semuanya Bapak Ibu.
Oke, nanti jika sudah selesai, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengecek RPP-nya di sini, kemudian bisa mengecek file perangkat yang sudah ditautkan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat nilai yang diberikan oleh dosen serta catatannya, begitu pula juga dengan nilai yang diberikan dan catatan yang diberikan oleh guru kamu. Nah, di sini ada kolom update, jadi Bapak Ibu bisa mengupdate RPP yang sudah Bapak Ibu upload sebelumnya. Oke, selain itu pada menu selanjutnya adalah video pembelajaran. Oke, jadi nanti Bapak Ibu akan menambahkan pelaksanaan pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Pak Rifai sebelumnya, bahwa Bapak Ibu diminta untuk merekam seluruh proses pelaksanaan implementasi RPP yang Bapak Ibu telah rancang di sekolah masing-masing sesuai dengan RPP masing-masing, dengan catatan waktu file tersebut diedit menjadi 7-15 menit, dan sebelumnya sudah di-upload di link YouTube Bapak Ibu sekalian, dan tadi sudah disampaikan settingnya. Ingat, Bapak Ibu setting private agar yang dapat melihat nanti adalah orang yang Bapak Ibu berikan link. Kalau misalnya di setting selain itu, nanti misalnya Bapak bisa di searching oleh teman-teman Bapak Ibu dan lain sebagainya, sedangkan video Bapak Ibu belum sampai pada tahap penilaian. Nah, selain itu Bapak Ibu nanti di sini akan mengupload dokumentasi, jadi selama proses pembelajaran dan proses praktek, dan Bapak Ibu selain misalnya merekam video, mungkin untuk membuktikan proses tersebut betul-betul terjadi di sekolah Bapak Ibu, ataupun misalnya terjadi secara daring, atau misalnya menggunakan Google Meet, Bapak Ibu bisa men-screenshot halaman Zoom atau Google Meet-nya, ataupun Bapak Ibu ketika misalnya direkam ada yang orang lain atau ada pihak yang lain yang membantu memfoto Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk file yang di-upload adalah file PDF, jadi Bapak Ibu bisa mengubah dari file JPEG misalnya, mungkin Bapak Ibu kumpulkan dulu di Word, setelah itu ubah menjadi PDF, baru kemudian di-upload ke sini. Oke, setelah itu klik simpan. Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu, akan tampil seperti ini. Dosen dan juga nilai guru kamu. Oke, kemudian selain itu ada PTK dan laporan PPL. Oke, jadi nanti di akhir pelaksanaan review PPL 2, Bapak Ibu diminta untuk mengupload laporan PTK dan mengupload laporan PPL dengan format seperti yang disampaikan oleh Bu Desi tadi. Ini silakan Bapak Ibu misalnya tema apa, temanya tentang mengenal guru Jaya misalnya, atau misalnya temanya bisa diganti laporan PPL dan PPK, atau terserah Bapak Ibu. Kemudian memilih file PPK misalnya, kemudian file PPL, kemudian Bapak Ibu silakan mengklik simpan. Oke, nanti jika sudah Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu bisa mengklik lihat file untuk memastikan file yang Bapak Ibu upload itu adalah file yang betul.
Oke, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat nilai dosen dan melihat nilai guru pamong. Kemudian pastikan Bapak Ibu laporan tadi ada laporan PTK dan PPL, jadi pastikan Bapak Ibu mengupload kedua-duanya dan mengupload pada link yang sesuai. Dan pastikan ketika belum sesuai bisa dikonfirmasi ke dosennya dulu agar tidak dilakukan penilaian, agar Bapak Ibu bisa melakukan revisi. Kemudian setelah itu menu selanjutnya adalah menu review. Nah, menu review ini sama dengan menu diskusi pada modul sebelumnya, hanya saja berdasarkan mekanisme kerja tadi, Bapak Ibu diminta untuk melakukan bimbingan kepada dosen dan guru pamong. Nah, proses bimbingan itu Bapak Ibu bisa menggunakan video conference ataupun Bapak Ibu bisa melalui fitur diskusi yang sudah disiapkan oleh dosen. Jadi nanti dosen akan men-setting waktu video conference dan waktu diskusi. Bapak Ibu bisa melihat di sini, pastikan provider yang digunakan apa, kemudian pastikan kemudian instruksinya apa. Nanti Bapak Ibu seperti biasa bisa menulis komentar sesuai dengan instruksi dari diinstruksikan oleh dosen. Kemudian pada menu review ini juga misalnya Bapak Ibu tadi di mekanisme misalnya pada hari ketiga kalau tidak salah itu diminta untuk melakukan bimbingan. Kalau misalnya selama pelaksanaan PPL Bapak Ibu mengalami kendala dan perlu mengkonsultasikan dengan dosen, khususnya mungkin pada saat implementasi RPP dan implementasi PTK, Bapak Ibu ketika ingin melakukan konsultasi secara pribadi, Bapak Ibu bisa melalui menu chat yang ada di sini. Jadi bimbingan yang dilaksanakan itu adalah ada yang terprogram sesuai dengan mekanisme kerja dan ada juga yang sifatnya aksidental ketika misalnya Bapak Ibu punya masalah yang perlu disampaikan kepada dosen ataupun guru pamong yang ngajar di kelas Bapak Ibu sekalian. Baik, selain itu kemudian tadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa PPL itu punya andil yang cukup besar pada kelulusan Bapak Ibu dalam program PPG ini, karena Bapak Ibu tidak melaju ke selanjutnya, melaju ke uji kinerja ataupun UP itu jika Bapak Ibu tidak memiliki keterangan lulus PPL. Nah, oleh karena itu juga masih diberikan kemudahan Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti ternyata terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, misalnya Bapak Ibu nilainya belum cukup untuk dinyatakan lulus, Bapak Ibu dosen bisa memberikan remedial. Remedialnya nanti akan diatur oleh Bapak Ibu dosen. Nanti Bapak Ibu peserta tinggal melaksanakan instruksi yang akan muncul di sini. Ini belum muncul karena belum ada instruksi remedi yang diberikan oleh dosen. Nanti kalau ada itu akan muncul seperti pada saat modul pendalaman materi, hanya pada saat modul pendalaman materi instruksinya itu otomatis disiapkan oleh sistem. Kalau ini instruksinya akan disediakan sendiri oleh dosen, mungkin dilihat atau mengevaluasi kemampuan Bapak Ibu, mungkin bagian yang mana yang perlu ditingkatkan lagi, barangkali itu nanti yang akan menjadi bahan remedial Bapak Ibu. Mungkin untuk sistemnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk PPL 1 RPP 2 dan PPL 2 RPP 1 tampilannya secara umum seperti ini, tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang hanya saja nanti yang berbeda adalah jenis perangkat dan video pembelajaran
yang Bapak Ibu nanti akan kumpulkan. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait LMS. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh terkait LMS. Nanti juga kita akan share video tutorialnya. Jadi mungkin nanti malam atau besok pagi sebelum Bapak Ibu koordinasi dengan kepala sekolah, Bapak Ibu sudah bisa lebih familiar dengan LMS ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabtu atas dan Bu Desi atas penjelasan yang sangat jelas. Bapak Ibu ini masih semangat ya? Sudah sore soalnya. Atau sudah ngantuk? Karena penjelasannya tadi panjang sekali. Di sini mungkin bisa saya ambil intinya. Kalau kegiatan KPL yang akan diikuti oleh Bapak Ibu besok itu menggunakan RPP dan PPK yang susun dan sudah direview oleh dosen. Jadi RPP dan PPK yang sudah Bapak Ibu buat kemarin itu besok akan mulai diimplementasi PPL yang akan berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian ada tagihannya juga, tagihannya yang seperti yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, ada beberapa tugas atau tagihan. Di sini kita menyebutnya tagihan kinerja PPL PPG. Itu ada laporan PPL, kemudian laporan PTK, karena Bapak Ibu nanti akan melaksanakan praktek PTK. Kemudian ada juga video praktek pembelajaran dari 3 RPP yang akan dipraktikkan. Kemudian juga ada video pembelajaran. Video pembelajarannya ada 2 macam, ada video pembelajaran yang utuh dan ada video pembelajaran yang dipotong atau diatur sehingga bisa menjadi 5-15 menit. Kemudian yang terakhir adalah portofolio perangkat yang lengkap sekalian dengan perangkatnya. Ini saya pikir Bapak Ibu sudah sangat paham apa saja isi dari perangkat pembelajaran. Nah, itu tadi persiapan untuk Bapak Ibu mengikuti PPL. Lumayan cukup lama karena 3 minggu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dipersiapkan diri, dijaga kesehatannya, kemudian juga dijaga stamina-nya supaya bisa sampai selesai, bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ini saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu mengisi form presensi, linknya sudah di-share oleh panitia sejak tadi. Setelah ini kita mulai ke sesi tanya jawab. Di sini karena cukup banyak yang menuliskan pertanyaan di kolom chat, saya ambil ada beberapa yang sama. Di sini saya ambil saja beberapa pertanyaan supaya tidak terlalu lama karena sudah sore. Mungkin nanti Pak Sahru, Pak Rifai dan Bu Desi bisa langsung dijawab nggih. Ini pertanyaan yang pertama, PPL-nya tatap muka atau daring? PPL-nya tatap muka atau daring? Kalau saya mohon izin, yang bisa saya jawab akan saya jawab supaya lebih cepat. PPL-nya tatap muka atau daring? Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh para narasumber, bahwa PPL yang dilaksanakan itu sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu susun. Jadi bagaimana setting RPP-nya yang sudah disusun? Jika RPP-nya itu secara daring, maka dilaksanakannya PPL-nya secara daring dan menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing karena PPL-nya dilaksanakan di sekolah asal Bapak Ibu. Di sini juga banyak yang bertanya, saya kemarin mungkin tadi kurang dalam mendengarkan penjelasan para narasumber. Saya kemarin menyusun PPL-nya
menyusun RPP-nya secara daring. Terus ini kalau direkam bagaimana? Maksudnya direkam itu bukannya Bapak Ibu itu harus mengajar di depan kelas, kemudian direkam pakai kamera seperti itu, bukan seperti itu. Yang namanya video rekaman pembelajaran itu ada berbagai macam bentuk Bapak Ibu. Bisa dengan kalau luring bisa Bapak Ibu mengajar, kemudian ada yang memegang kameranya untuk direkam. Bisa juga kalau memang secara kemarin kan sudah uji kompre ya Bapak Ibu. Nah itu sebagai salah satu simulasi sebelum panjenengan mengajar secara real di sekolah. Itu jadi PPL-nya itu menyesuaikan RPP-nya dan kondisi sekolahnya. Yang jelas tagihannya adalah video rekaman. Bagaimana caranya panjenengan video rekaman ketika mengajar secara real. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dosen ikut? Nah ini banyak sekali yang menanyakan apakah dosen ikut, dosen dan guru pamong ikut ketika praktik mengajar dan pada saat direkam itu, apakah dosen dan guru pamong ikut? Ini mungkin Desi bisa menjawab ya. Desi? Iya. Jadi jawabannya tidak gitu ya Bapak Ibu. Jadi dosen dan guru pamong akan melihat video yang Bapak Ibu buat. Penilaian atau proses review guru pamong dan dosen itu melalui asinkronus. Jadi mereka akan melihat hasil uploadannya, melihat RPP-nya bagaimana, apakah ibu pembelajarannya sama, kemudian mereka memberikan masukan ketika konferensi 3 arah. Jadi rekaman secara mandiri. Jelas ya Bapak Ibu, jadi nanti waktu merekam atau waktu mengajar itu jangan mencari-cari Bapak Ibu dosen posisinya di mana. Nah, Bapak Ibu dosen akan memberikan penilaian atau menyimak Bapak Ibu dalam mengajar melalui video yang direkam. Jadi usahakan dalam melakukan video rekamannya itu sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, suaranya jelas, gambarnya jelas. Jadi Bapak Ibu dosen nanti ketika memberikan penilaian itu memang hasil yang terbaik dari panjenengan. Kemudian ada lagi pertanyaannya ini mengenai hari Selasa itu tanggal merah. Bagaimana apakah praktiknya itu tetap berlangsung? Setahu saya tanggal merahnya geser ya, geser jadi hari Rabu ya. Tanggal merahnya tanggal 11. Tanggal merahnya jadi hari Rabu itu nanti gimana? Ini pertanyaannya itu nanti tanggal merahnya hari Rabu tanggal 11, tetapi kita tetap melakukan proses PPL 1, hanya saja sesuai dengan desain mekanisme yang sudah dijelaskan Pak Rifai tadi. Hari Rabu itu agendanya adalah hari Rabu itu merevisi perangkat. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu galau, merevisikan bisa dari rumah. Tidak harus melihat kalendernya hitam apa merah. Ya, karena tidak melibatkan siswa dalam kegiatan praktik pembelajaran, maka hari Rabu sifatnya kalau kita biasanya nyebut asinkronus. Jadi panjenengan tetap tetap mengikuti PPG, tetapi asinkronus. Jadi tidak online secara langsung, online tapi tidak secara langsung. Jadi mengerjakan di belakang layar, itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada juga yang bertanya tentang bagaimana caranya merekam jika tatap mukanya tidak bisa dilaksanakan. Begitu pula dengan Zoom meeting maupun Google Meet itu tidak bisa dilaksanakan. Ini mungkin terjadi kalau di sekolah-sekolah yang memang fasilitas untuk virtualnya tidak menggunakan media sinkronus seperti Zoom atau Google Meet. Biasanya guru-guru memang tidak menggunakan media secara langsung atau Google Meet maupun Zoom, tetapi menggunakan media WA misalnya. Seperti itu. Bagaimana nanti dalam membuat video rekamannya, bagaimana visi atau satu? Saya mau menanggapi apa saya tanggapi dulu. Iya. Nanti bisa ditambahi Pak Syarif dan Pak Rifai.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu RPP-nya memang daring, tapi ternyata hanya bisa daring asinkronus, itu yang sering kami sampaikan adalah istilahnya daring asinkronus. Daring asinkronus itu bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran tapi tidak ketemu langsung dengan siswanya di Zoom atau Google Meet atau fitur-fitur Webex, misalnya fitur-fitur yang video conference seperti ini. Lalu melalui apa pembelajarannya? Bisa melalui LMS atau bisa melalui WhatsApp group. Kadang Bapak Ibu anak saya juga ketika group dipakai. Jadi nanti proses pertamanya bagaimana? Kamu bisa ada yang membantu untuk take video. Proses dari Bapak Ibu mengajar melalui WA, misalnya mulai dari greeting, selamat pagi anak-anak, apa kabar, assalamualaikum dan seterusnya. Bisa juga di-capture proses pembelajarannya yang ada di WA. Nah itu bagian dari menjelaskan proses persepsi, pembukaan persepsi inti sampai penutup harus muncul semua di video. Jadi boleh mengambil tempat biasa. Hasilnya siswanya mengirim hasil melalui WhatsApp, dikirim atau dikirim videonya, itu juga bisa ditampilkan nanti di dalam proses editing video. Lalu Bapak Ibu pegang HP WhatsApp itu di shoot, dimasukkan, itu juga boleh bagian dari proses pembelajaran yang ditampilkan. Yang jelas ini proses awal, inti dan akhir yang harus tampil dalam video itu semuanya terekam. Jadi tidak harus pakai Zoom, tidak harus pakai Meet, tidak harus karena banyak yang memang keberatan kalau pakai Zoom, karena memang keberatan kesulitan tidak memadai perangkatnya. Bapak Ibu tidak perlu risau, jadi daring itu ini harusnya selesai di modul perangkat. Daring itu tidak harus ketemu langsung seperti ini pakai Zoom meeting. Daring itu bisa pakai WA, bisa pakai Line, bisa pakai email, bisa pakai LMS yang lain yang bisa digunakan. Bisa pakai Google, bisa pakai Google Classroom. Yang pasti proses awal, inti proses pembelajaran mereka diminta mengerjakan LKPD misalnya, itu semua ditampilkan. Mungkin Pak Syahwat atau Pak Rifai bisa menambahkan. Meneng sebutan siapa saya nyaman bener-bener sama satu ketika ini ada satu pertanyaan lagi terakhir nih Bapak Ibu, karena sudah lebih pukul 5, mengenai PTK. Ada yang bertanya, jika yang digunakan itu bukan RPP 1, bagaimana dengan PPK-nya? Tadi mungkin sudah dijelaskan sekilas, mungkin bisa diulang lagi Bu Desi. Para kemenyan pada bantu ibu ini lo kita kalau PTK-nya pakai RPP 2, ini saya share screen lagi ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan sudah membuat RPP PTK menggunakan RPP 2, apa harus diganti? Tidak. Assalamualaikum. Kalau Bapak Ibu merasa sanggup untuk mengganti, monggo silakan. Tapi kalau tidak sanggup, jangan dipaksakan. Jadi, sudah tahu ya. Kami sudah menyediakan skemanya bagaimana supaya Bapak Ibu bisa mengimplementasikan apa yang sudah dibuat dan tidak membuat kembali dari nol. Jadi Bapak Ibu hanya prosesnya mungkin merevisi sedikit tidak membuat dari nol. Apakah boleh atau tidak boleh? Tapi sanggup atau tidak itu jawabannya tidak. Kalau misalnya RPP PTK-nya menggunakan RPP 2, maka desainnya adalah Bapak Ibu di PPL 1 tetap praktik RPP 1, kemudian
PTK-nya adalah praktik RPP yang sesuai PTK, berarti RPP 2 gitu kan. Kemudian dari siklus 1 yang dilakukan ketika PTK siklus 1 RPP 2 ini mempraktikkan RPP 2, pasti ada perbaikan yang harus dilakukan untuk siklus kedua. Nah, siklus keduanya Bapak Ibu praktikkan ketika PPL 1 RPP 2. Jadi di minggu tanggal 9 sampai tanggal PPL 1 tanggal 9 sampai tanggal 17 nggak salah ya. Itu Bapak Ibu 2 kali praktik mengajar menggunakan RPP 1 dan RPP 2 sebagai siklus 1. Kemudian di PPL 2 tadi modulnya bunyinya PPL 2 kalau nggak salah ya Pak Syahrul. PPL 2 itu Bapak Ibu implementasinya adalah revisi dari RPP 2 akibat perbaikan siklus 1 karena PTK-nya sudah dipakai untuk PTK siklus 1, maka di PPL 2 Bapak Ibu hanya 1 kali praktik mempraktekkan RPP 2 yang sudah direvisi untuk kebutuhan PTK. Setelah melalui refleksi dan lain-lain terkait dengan perbaikan untuk siklus dari siklus 1 ke siklus 2. Kemudian PPL 3-nya Bapak Ibu implementasi RPP 3 yang Bapak Ibu punya. Kemudian implementasi juga RPP 2 tetapi hasil revisi dari siklus 2. Artinya Bapak Ibu implementasi siklus ketiga PTK. Jadi untuk PTK-nya RPP yang dipakai, materi yang dipakai, KD yang dipakai itu konstan, itu terus tidak berubah. Nah, Bapak Ibu mempraktekkan PPL. Jadi kebutuhannya ada 2, PPL dan PTK. Pak Syah mungkin mau menambahi? Sederhananya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan melihat PTK dan RPP-nya. Jika misalnya tema PTK dan tema RPP Bapak Ibu itu berbeda, maka nanti dilihat berapa kali Bapak Ibu di mana letak perbedaannya. Misalnya di RPP 1, RPP 2, RPP 3 itu hanya satu yang sama yang sesuai dengan PTK Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu punya kewajiban melaksanakan 2 kali PTK di luar implementasi RPP. Jadi kalau misalnya hanya 1, berarti Bapak Ibu nanti praktik mengajarnya itu 5 kali. Kalau semuanya sama, berarti Bapak Ibu hanya hanya melaksanakan pembelajaran sebanyak 3 kali. Tapi kalau hanya 1 yang sama, berarti Bapak Ibu harus menambah 2 yang tidak sama ini, sehingga nanti totalnya menjadi 5. Untuk siklusnya nanti itu sesuai dengan yang ada di PPT yang disampaikan oleh Bu Desi tadi. Jadi seperti itu. Sederhananya dilihat dulu. Kalau misalnya ketiga RPP dari Bapak Ibu itu bisa nyantol ke tema PTK dari disusun sebelumnya, berarti Bapak Ibu tidak perlu menyesuaikan implementasi PTK bersamaan dengan PPL dengan melaksanakan 3 kali pembelajaran. Diwajibkan menambah sesuai dengan yang tidak. Dan yang menjadi patokan itu adalah RPP yang sama. Jadi misalnya RPP Bapak Ibu yang sama hanya 1 dan RPP itu adalah RPP 1. Berarti di RPP 1 itu Bapak Ibu hanya 1 kali praktek. Kemudian RPP 2 tidak sama dengan PTK-nya Bapak Ibu. Jadi di RPP 2 itu Bapak Ibu tetap harus praktek. Yang pertama praktek PPL untuk RPP 2, yang kedua adalah praktek PTK untuk RPP 1 yang sudah direvisi
berdasarkan siklus 1. Jadi mungkin Bapak Ibu punya temuan di siklus 1, RPP-nya itu dirubah sedikit sehingga mungkin hasil temuan yang Bapak Ibu temukan di siklus 1 itu tidak terulang lagi, dirubah sedikit sehingga nanti diimplementasikan tetap RPP 1. Oke. Oh. Tadi mungkin nyambung terkait contoh video pembelajaran di luar pembelajaran tatap muka dan pembelajaran sinkronus dengan menggunakan fitur meeting, fitur video conference atau meeting. Bapak Ibu mungkin bisa sangat mudah sekarang Bapak Ibu, karena selain walaupun Bapak Ibu merupakan angkatan pertama di Kementerian Agama yang melaksanakan, tetapi di kementerian lainnya itu sudah, maksud saya Kementerian Pendidikan itu sudah banyak yang melaksanakan dan contoh-contohnya itu tersebar banyak di YouTube. Misalnya saya kasih contoh ini Bu. Contoh pembelajaran video, praktik pembelajaran daring menggunakan WA group. Jadi di sini itu dicontohkan pembelajarannya dengan WA group. Ya nanti mungkin tentu saja sebenarnya ini sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu gunakan sebelumnya. Jadi seharusnya kan sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena di RPP kan sudah jelaskan bagaimana nanti merekam proses yang ada di RPP itu. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat caranya. Jadi dia men-screenshot proses atau melakukan rekaman layar terhadap proses instruksi yang diberikan guru di WA group. Tapi kan betul-betul benar. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa melakukan perekaman terhadap proses pembelajaran, baik itu dilaksanakan tatap muka maupun dilaksanakan secara daring, baik yang menggunakan video conference maupun yang menggunakan media lain. Itu sangat memungkinkan dan kita tidak memberikan patokan harus tatap muka, harus ini, tetapi dikembalikan lagi ke kondisi dari daerah atau wilayah masing-masing Bapak Ibu. Kemudian saya merespon mungkin terkait PTK misalnya, PTK yang awalnya didesain misalnya daring ataupun sebaliknya. Nah itu mungkin masih bisa dilakukan penyesuaian karena di LMS juga berbeda dengan misalnya Bapak Ibu waktu LMS perangkat dengan LMS review, itu tugas yang Bapak Ibu kerjakan di perangkat otomatis sudah masuk di dashboard review dosen. Kalau ini Bapak Ibu kembali mengupload itu untuk misalnya ada penyesuaian-penyesuaian yang dulunya pada saat penyusunan perangkat itu misalnya Bapak Ibu karena mengira bahwa mungkin masih PPKM, jadi saya desain sesuai dengan desain luring, tapi ternyata misalnya ada himbauan untuk pada saat besok atau 2 hari atau 3 hari lagi akan tatap muka, ya itu bisa menyesuaikan. Dan juga di kita di mekanisme juga ada kesempatan untuk mentelaah kembali RPP-nya. Jadi itu masih bisa disesuaikan. Tentunya mungkin proses penyesuaiannya tidak banyak karena mungkin hanya mengubah bagian-bagian yang tidak sesuai. Oke, kemudian yang perlu Bapak Ibu mungkin bisa lakukan mulai sekarang yaitu koordinasi tadi. Jadi mohon maaf mungkin karena waktu pelaksanaan kita hanya 6 hari dan kita mungkin tidak bisa memfasilitasi proses PPF sesuai dengan jadwal mengajar Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk beberapa minggu misalnya untuk 3 minggu ini mungkin Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan untuk menyusun jadwal
ataupun sekolah itu peserta B BPG Bapak Ibu akan mendapatkan support yang positif dari baik itu pimpinan Bapak Ibu sekalian ataupun teman sejawat dari mungkin hanya itu yang saya tambahkan. Saya kembali ke belakang. D dikrinya Terima kasih Bu Desi, Pak Sisi dan Pak Rafai atas dan materinya yang sudah sangat lengkap untuk persiapan kegiatan KPL Bapak Ibu guru mahasiswa PPG. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini karena sekarang sudah hampir maghrib. Pada intinya besok di hari pertama Bapak Ibu guru mahasiswa PPL harus melakukan koordinasi dengan baik itu kepala sekolah atau kepala madrasah bahwa akan melaksanakan PPL pada rentang mulai tanggal 9 Agustus sampai tanggal 8 September ya sampai tanggal 8 September supaya diberikan dukungan penuh oleh sekolah terutama kepala sekolah sehingga nanti pelaksanaan PPL-nya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dilakukan juga koordinasi dengan dosen dan juga guru pamong yang mungkin juga akan memberikan penjelasan lebih rinci dari apa yang sudah dijelaskan oleh para narasumber pada hari ini. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan lebih jelas kepada Bapak Ibu dosen maupun guru pamong. Nah, saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu sebelum kita akhiri kegiatan sosialisasi pada hari ini supaya kita mohon doa saya mohon untuk salah satu mahasiswa PPG untuk memimpin supaya kita semua diberikan kelancaran, kemudian diberikan kesehatan supaya dapat melaksanakan kegiatan PPL. Tidak hanya PPL, tapi seluruh kegiatan KPG sampai akhir karena sampai sejauh ini Bapak Ibu sudah melalui tahap lebih dari separuh menurut saya. Setelah ini Bapak Ibu tinggal melaksanakan praktik, kemudian ujian dan ujian kinerja, kemudian uji pengetahuan supaya semuanya diberikan kelancaran, diberikan kelulusan, semuanya lulus 100%. Saya mohon minta tolong ke Pak Muhammad Tolha dari Sumeneb untuk memimpin. Pak Tolha sudah bergabung dengan kami. Bisa di-unmute Pak. Ban PTC mulai sangat murah. Data-data FPP 1, 2, 0 itu sangat murah. Pak Tolha atau Pak Tolha? Sudah bisa terdengar Pak suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama semoga dapat barokah dan kelancaran. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu jalalan wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa qadana walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil ikhwanina wal akhawati wal ustadzina wal masyayikhina wal muallimina wa